Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pencak Silat TV dimanapun Anda berada, kali ini kita hadir lagi dalam satu episode yang penting, program Silaturahmi. Kami berkunjung ke salah satu tokoh yang penting dalam dunia pencak silat di Indonesia bahkan dunia, Pak Edi Marjuki Nalapraya. Bagaimana kabar Pak Edi? Baik. Sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kali ini berkunjung ke kediaman beliau di tempat yang sangat asri, sebuah villa di Bogor, di tempat beliau sehari-hari tinggal, dan kita akan berbincang panjang lebar bagaimana kiprah beliau selama ini menjadi bapak pencak silat dunia, dan kemudian juga kisah-kisah beliau sejak masa kecil dan membantu berbagai perguruan silat untuk tampil di pentas dunia. Pak Edi juga dikenal sebagai orang yang memperjuangkan pencak silat mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 2019. Seperti apa kisahnya? Simak program Silaturahmi dari Pencak Silat TV. Oke, Pak Edi, bisa diceritakan masa kecil Pak Edi dari Jakarta dan kemudian juga pernah ke Tasikmalaya. Waktu itu bagaimana sih kisah-kisah masa kecil Pak Edi dan kemudian yang membentuk Pak Edi sekarang ini? Jadi saya lahir tanggal 6 bulan 6 1931 di Tanjung Priok. Tapi saya keturunan Betawi dari Rempoa. Saya punya kakek itu penghulu Tanjung Priok. Jadi saya ikut kakek sama bapak di sana. Jadi kalau sudah SD begitu ya, kelas 6 gitu. Kalau malam itu habis ngaji, kita dipanggil sama kakek. Diajarin main pukulan. Bukan pencak silat, saya nggak ngerti tuh nama pencak silat, nggak tahu juga. Namanya main pukulan, orang Betawi main pukulan. Tapi yang saya pelajari dari situ bukan hanya pukul-memukul. Tapi apa sih makna pencak silat sebetulnya dikatakan oleh kakek. Pertama, kamu ditata mentalmu, akhlakmu. Makanya kita disuruh ngaji dulu. Habis ngaji baru praktis, habis Isya tuh ngaji. Bilang Isya baru main sebentar gitu. Asal akhlaknya dulu, how to become a noble man. Jadi orang yang berbudi luhur. Lalu kedua di jasmaninya. Jadi imbang kan, akhlak sama jasmaninya tuh seimbang. Makanya dikatakan pencak silat itu ada aspek security dan aspek prosperity. Security-nya aman dia. Kalau akhlaknya baik kan dia nggak kena narkoba. Kalau dia jadi anggota DPR nggak korupsi kan gitu, ya kan? Ya kan? Karena akhlaknya udah sejak awal dibina. Dan kemudian fisiknya dibina. Misalnya sekarang orang buka jurus, orang tepuk tangan, apa didapat? Kesejahteraan, prosperity. Kemudian juara Asian Games dapat emas berapa hadiahnya? 1,5 M. Itu kesejahteraan, prosperity. Jadi di silat itu ada aspek keamanan dan kesejahteraan. Apa artinya? Bisa kita membantu ketahanan nasional itu. Jadi itu yang saya diajarkan oleh kakek saya gitu. Jadi Pak Edi ada fondasi spiritual, ada juga aspek penguatan jasmani. Iya betul. Jadi keduanya harus imbang ya. Imbang. Itu kalau itu bisa tergabung, kamu bisa jadi orang yang bisa diterima sama semua pihak. Kita bisa cari teman kemana-mana. Dan itu saya praktekkan. Orang tanya, Pak Edi bagaimana tuh orang Belanda bahasa lain bagaimana kok bisa? Enggak, karena kita ada persamaan yang pertama tadi tuh. Masing-masing membina akhlaknya dan jasmaninya itu di situ. Jadi kita cari persaudaraan kan datang bisa diterima. Pak Edi, dan kemudian Pak Edi ketika masa SD ya kalau nggak salah itu kan di Tasikmalaya ya? Bukan, masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Gini, jadi Belanda masuk itu sesudah 45 kan. Itu kan semua pegawai-pegawai pemerintahan kan harus keluar dari Jakarta. Lah ada kakek saya. Memang saya tinggal nggak di Jakarta, di Kuitang. Karena adanya kakek itu kerja di pos telegraf and telepon, PTT kalau sekarang ya.
itu kan pindah. Saya ikut ke Tasikmalaya. Karena udah dari kecil ikut sama beliau, jadi saya ikut. Dan di Tasikmalaya saya sekolah lagi SMP. Persis 21 Juli tahun 47, aksi militer Belanda menyerang Tasik. Saya kan pelajar kan udah diajarin pakai senapan kayu apa gitu kan ya. Kemudian jadi tentara BKR, waktu di Jakarta ikut BKR, Badan Kebanggaan Rakyat. Itu kan baru jadi tentara itu setelah tahun 47 kan. Nah, saya ngungsi ke Cibeti. Ngungsi ada tentara yang mundur tuh karena diserang Belanda mundur. Mereka istirahat di depan rumah saya gitu di kebun tuh. Kita juga nyewa gitu. Lalu saya dipanggil sama orang tentara satu. Jang ke dia, dipikir saya orang Sunda. saya jawab aja, "Ada naon, Pak?" "Pandangan sangu, sudah nasi kita." Saya bawa baskom tuh ya. Saban pintu saya ketok, "Punten Ibu, manawi aya sangu." Dikasih nasi yang udah mau basi. Ikannya nggak ada. Menawi ayah jelantah pakai minyak jelantah di aur gitu. Udah. Saya juga kan lapar, suka nyomotin juga gitu. Liwat ada pohon cabai, petik cabainya makan gitu. Itu kerja saya gitu. Lama-lama supaya nggak jadi beban sama orang tua, supaya saya ikut hidup, saya bergabung sama detasmen Garuda Putih. Nah, siapa sih itu kapten komandannya? Namanya Kapten Burdah. Siapa Kapten Burdah? Ayahnya Oma Irama. Nanti saya perlihatkan dia. Fotonya Oma Irama. Apa yang dibilang nanti? Nanti saya tunjukkan. Saya akan boleh kalau ingat betul saya haru lagi. Nggak mungkinlah kita hidup dalam tanah air sendiri, tapi dihancurkan oleh penjajah kita gitu. Nah, saya lama-lama supaya nggak jadi beban orang tua, supaya saya ikut makan itu, ikut itu. Saya tukang bawa pelor. Lalu saya diterima sama Kapten Burdah. Suruh kalau pergi kita ke satu tempat pindah gitu. Karena kita nggak boleh diam lama, pindah lagi ke kampung lain. Oma Irama itu yang saya gendong. Makanya kalau saya bertemu di luar, ini Oma soal ngecingin saya bilang gitu. Nah dari situ akhirnya sampai tahun 48 kan ada perundingan sama Belanda. Waktu itu kita harus pindah ke Jogja semuanya. Nah, karena keluarga ini nggak bisa ikut, saya diperintahkan sama komandan itu, kamu pulang ke Jakarta, bawa 100 keluarga, jalan kaki dari Tasikmalaya, melalui Gunung Galunggung, saya nggak bawa kompas, nyasar saya ke Waduk Sumedang. Begitu keluar dari hutan, masuk kampung, orang Belanda tuh pada berjemur diri, waduh, begini juga kan. Tapi saya udah nggak pakai kayak tentara lagi. Untung saya sekolah Belanda dulu waktu di SD, bukan di SD. Hollands Christelijke Hollands NCD School. Saya bisa berbahasa Belanda kelas 4. Jadi saya liwat Belanda tuh kira-kira 20 meter, saya teriak, "Goedemorgen meneer," saya bilang gitu. Kira-kira senang nggak orang Belanda? Dengar bahasa Belanda di hutan gitu. Akhirnya kita dibantu tuh apa truk dikasih makan. Alhamdulillah, coba bayangin kalau nggak gitu bisa ketangkap kita kan. Walaupun kita juga udah ngeri juga gitu. Akhirnya sampai Priok udah. Akhirnya tahun 50 saya belum ada pangkat apa-apa, baru sukarelawan gitu. Kemudian tahun 50 kesatuan saya sampai di Kerawang, di Batalion K. Kapten Melengur namanya. Saya lapor, "Pak, saya gabung lagi di sini." Saya bilang itu. Gabung belum mau jadi tentara. Karena ditanya, "Kamu tentara pelajar apa mau sekolah SMA lagi dibiayai atau mau jadi tentara?" Kalau saya jadi tentara, pangkatnya apa? Semuanya tentara pelajar dikasih kopral. Saya bilang, "Pak, kalau kopral saya nggak mau, bengkoknya 1. Kalau 2 boleh," saya bilang. Akhirnya saya jadi sersan tahun 50. Ya, Pak. Ya. Makanya saya ada judul buku tuh ya, nanti bisa baca. Jenderal Tanpa Angkatan. Jenderal Tanpa Angkatan, langsung nanti. Tahu angkatan apa sih? Bukan angkatan darat laut, angkatan tuh kayak Wiranto itu angkatan 68.
Yudhoyono 73, Prabowo 74 gitu. Saya bukan Ini jalur istimewa. saya bukan akabri dari secapa, tapi bisa jadi jenderal. Jenderal ya, jadi Yang dari akabri aja yang jadi jenderal dari 100% hanya 28% jadi jenderal. Yang lain kok letkol, kolonel itu. Ini satu nih dari bawah bisa jadi mayor jenderal. prosesnya gimana Pak bisa jadi? Sekolah. Jadi Jadi tahun 54 saya sekolah bintara atas. Jadi bintara sarjana mayor, pemerintah itu boleh sekolah. Kalau nilainya bagus, boleh masuk ke sekolah calon perwira. Saya lulus tahun 57, 58 saya lulus Letnan 2 gitu. Itu ceritanya. Pak Edi ini kan punya proses yang lengkap ya antara fondasi pesilat dan juga angkatan ya Pak ya, yang punya pengalaman. Nilai penting apa sih Pak Edi yang masih membengkas di Pak Edi sampai sekarang, yang membentuk pribadi panjenengan begitu? Itu awalnya dari silat. Dari silat. Itu saya resapi. Tahun 78 pangkat saya kolonel. Saya didatangi oleh pemuda-pemuda dari Jakarta. Saya dilamar untuk menjadi ketua silat Jakarta. Saya bilang kalau soal silat saya nggak ngerti itu organisasi gimana. Karena waktu kecil saya diajar main pukulan aja. Tapi waktu di Tasikmalaya kita berkumpul sama orang silat tuh. Bawa pelor dia, batu pelor dia. Akhirnya saya diminta jadi ketua IPSI DKI. Pangkat saya kolonel. Sibuk sekali tapi saya diizinkan gitu. Itu misalnya ini tempat latihan nih, anak-anak tuh datang, saya liatin. Dia datang pakai kaos biasa. Sampai di tempat latihan dia pakaian begini, mau latihan. Pulang dibungkus lagi. Saya nanya, kenapa lu ganti? Malu Pak. Malu kenapa? Suka dikatain sama orang kalau naik bis olahraga kampungan. Itu. Bayangin, pedih nggak tuh? Budaya kita dianggap kampungan. Itu tahun 78. Saya bangun Jakarta, 1 tahun kemudian saya apel di Istora Senayan tuh. Yang hadir berapa? 25.000. 25.000 waktu itu. Udah banyak. Itu kalau kita sekarang keluar lihat tuh kan cahaya kan ya. Itu Istora Senayan gelap. Karena penduduk. Baru di situ kita merasa bangga jadi pesilat. Itu cara membangun mentalnya begitu. Ya. Right. Alhamdulillah. Jadi dari situ baru saya jadi ketua IPSI. Jadi saya bangun, alhamdulillah lah. Tahun 1980 baru 2 tahun saya bangun Jakarta, prestasinya bagus. Saya diangkat jadi kepala staf pencaksilat. Yang ketuanya Pak Cokro kan sibuk jadi jadi gubernur. Jadi saya suruh pegang. Waktu saya jadi orang kedua, saya udah berinisiatif bagaimana membangun pencaksilat dunia. Saya bikin tahun 80 itu, saya ke Singapura terbang. Singapura udah ada Persisi namanya, bagus. Malaysia belum ada apa-apa. Saya ikut membantu tuh, membangun pesaka. Terus ke Brunei, udah 4 negara. Kita tahun 80 declare Persekutuan Silat Antar Bangsa. Persilat itu Pak ya? Persilat namanya. Jadi saya jadi presiden. Dari tahun 80 tuh. Jadi Pak Edi keliling ke negara-negara serumpun ya Pak ya, Singapura. Wah, Brunei. kalau negara ya nggak bisa kita membangun dunia itu hanya nongkrong di rumah nggak. Iya, harus silaturahmi tadi ya Pak. Itu Asia semuanya udah. Brunei, Malaysia, Filipina, Laos, Vietnam, udah tuh. Terus ke Eropa, Belanda, kejuaraan yang ketiga di Belanda malah. Di Belanda. Pak Edi, kenapa Pak Edi datang ke berbagai negara yang lain dan kemudian mendorong mereka untuk mendirikan organisasi pencaksilat? Begini, sekarang saya mau tanya sampean. Kalau orang kita lihat ada orang bule main silat, kaget nggak dia? Orang bule aja, orang asing aja yang dulu jajah kita belajar silat. Kenapa kita enggak? Itu aja. Makanya saya tahun 80 saya jadi
tahun 81 jadi ketua umum. Tahun 82 karena saya udah bimbing, udah ada kejuaraan dunia 82, 84 di Jakarta. 83 ke Austria. Ada fotonya tuh kan, waktu saya jadi itu. Kemudian terus berubah sampai akhirnya mendunia gitu. Jadi saya datang gitu, Rusia saya datang, dan Rusia ke Azerbaijan, Uzbekistan, terus dari Belanda sampai ke Spanyol naik mobil. Ke Spanyol, ke Madrid naik mobil. Punya presiden Belanda ada mobilnya, kita pakai naik mobil itu keliling. Kerja saya gitu aja, mengambil cuti. Gimana strateginya agar Pak Edi diterima oleh teman-teman dari berbagai negara itu? Pertama, kan dia memang ada yang kayak Belanda tuh, pertama di Belanda. Kan orang-orang Indo tuh waktu pulang ke negerinya kan punya ilmu silat di sini. Nah, dia kembangkan dia kecil-kecil sana. Nah, kita datengin, kita bantu, kan lebih seneng. Bayangin, saya tahun 86 aja udah kejuaraan ketiga di Belanda yang bekas jajah kita gitu. Kan seneng denger itu orang. Jadi waktu itu saya pikir I came here as a friend to make friendship. Selamat nggak? Ya kan? Nah di situ kita mutual respect. I will respect you. Kalau kita orang apa sih orang ya? Kan ada mutual respect balasannya. Baru mari kita bangun pencaksilat. Jadi itu aja. Berarti Pak Edi di antara nilai pencaksilat adalah membangun pertemanan ya Pak Edi? Oh iya, persaudaraan. Bayangin, pertemanan itu yang paling penting. kita bahasa lain, budaya lain, bisa. Contohnya nih, waktu saya ke Austria, dibantu sama Pak Harto tiket dari Jakarta sampai Amsterdam. Jadi Amsterdam naik bus ke Austria. Nah pulangnya harus ke Amsterdam. Kredit card saya tuh American card itu udah habis dipakai, nggak bisa lagi dipakai. Sedangkan anak-anak 40 orang harus tidur di hotel. Bagaimana akalnya? Saya panggil pesilat Belanda. Gua nggak mau tahu nih, gua udah nggak punya duit. Lu kalau pulang bawa masing-masing satu-satu atau dua-dua untuk tidur di rumah. Jadi, itu ya friendship-nya iya di situ. Jadi dia tarik, ada namanya Hizbullah, nanti kalau yuk ketemu saya kenalin. Siap. Pagi-pagi lu tidur di mana? Di bawah tangga Pak, ada tangga dia di bawahnya. Untung nggak musim dingin ya Pak. Pak Edi kan pernah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Ketika itu Pak Edi, apa sih yang dilakukan Pak Edi untuk membantu pencaksilat hingga menjadi masif di Jakarta maupun di berbagai negara waktu itu ya? Ya, saya bangun di wakil gubernur, itu camat-camat tuh, saya suruh bina silat. Nanti yuk ketemu ada seorang camat jadi ngurus silat sampai jadi wali kota, orang Bugis. Nanti saya kasih tahu dulu namanya, bahkan ada tulisan yang tadi saya lihat. Jadi waktu itu sebagai wakil gubernur kesempatan kan di masyarakat gitu. Hanya waktu itu saya ditugaskan, ada tugas sebetulnya. Kalau bukan tugas saya nggak mau jadi wakil gubernur. Oke. Rugi. Kenapa rugi Pak? Kan wakil gubernur Pak. Aku kan orangnya Lurus ya. bukan lurus kan, ya kan? Siap. Pensiun hanya punya 30 juta. You bingung nih, bagaimana bisa punya rumah begini? You kan curiga kan, jenderal rumahnya kalian benar sebelah juga tuh. Ada jalannya ntar. Ada jalannya Ada ya Pak. jalannya. Penjujuran. Alhamdulillah, itu di antara nilai silat. Ntar, Jujur, nanti saya cerita lagi deh. Nah, itu tanah yang hijau, yang hijau, yang kuning itu semuanya tanah saya nih. Nah, tapi saya membangun wilayah. perusahaan jamur. Oke. Ini kali kan Ciliwung kan? Ya, ya. Nah, ini jamur. Ini jalan ya. Kuning ya Pak ya. Di sini jamur-jamur nih. Oke, dari ibu-ibu rumah tangga ya Pak. Nah, karena ibu-ibu kan nggak ada kerja, kita latih. Dapat dia 25.000 dari jam 7 sampai jam 12.
bisa dia pulang beli beras, jajan anak sekolah. Laki-laki juga dapat begitu. Jadi saya niatnya bukan mau cari hidup untuk saya, bagaimana mereka bisa membantu mereka lah gitu. Karena di sini kan tahu sendiri, ya kan masyarakatnya kan, saya rumah begini kan jauh betul. Masa kita nggak ada sedikit simpati sama mereka? 100 orang karyawan. Alhamdulillah. Kemudian tiba-tiba ada proyek bendungan. Lah, tanah saya ini di sini nih, di jalan. Dulu nggak bisa kemari. Karena ada jurang tuh, tanahnya bisa dilihat jurang. Saya beli 10.000. Ada 8.000 meter. Ini semua tanah saya. Alhamdulillah. Belinya berapa? 10.000. Diganti berapa? Tebak. Berapa? Tebak aja. Tahun berapa Pak? Biar bisa tebak. Tahun berapa? 10 tahun lalu? Ratusan M itu udah. Saya beli 10.000 diganti 1.300.000. Ini rumah Habib Umar. Iya. Saya suruh beli, saya beli. Jadi tetap berkah ini. Kalau you malam Jumat kemari, kita maulid sini. Tapi sekarang lagi stop dulu karena corona kan. Tapi besok ini bangku dimundurin. Ada 20 orang kita baca maulid Nabi. Jadi penuh doa ya Pak, Iya, rumah ini ya iya. Pak? Karena Habib Umar di depan kan rumahnya. Itu kan ada saya pidato di depan tuh, menerima tamu 10.000 orang. Ketika Wakil Gubernur Pak Edi Nah, benar gini. menanamkan ya Pak. Saya jadi gubernur rugi. Tapi itu perintah. Karena saya tahun 84 itu pangkat saya udah mayor jenderal. Masih 4 tahun lagi untuk pensiun. Kalau saya terus aktif, bintang 3 saya pensiun. Tapi 84 saya jadi wakil gubernur, berhenti kan saya, udah. Tahu tugasnya apa? Waktu pemilu 71 itu ada fotonya nanti. Pemilu 71 ada 3 partai politik kan. Golkar berapa coba? Dapatnya di Jakarta 35%. 35%. P3 berapa? 50. 50%. Karena mayoritas orang Betawi. Masih mayoritas. Sekarang kan udah kecil. Pendatang yang banyak. Pendatang tuh yang jadi PDI semua tuh. Merah ya Pak. PDI 15% cuma. Paling kecil tahun satu. Saya disuruh membangun bagaimana Golkar bisa naik. Dulu kan aku kampanye. Contoh nih, ke Priok. Priok kan daerah Gawat tuh. Ada Amir Wiki, ya kan? Ada Salim Kadar. Yang setelah saya nggak jadi aja ditangkepin. Saya mau kampanye di Tanjung Priok tuh. Saya datang itu Salim Kadar ke penjara. Dia kan di Uni Kampung. Lim, gue mau kampanye Golkar nih. Tolongin gue. Bagaimana saya bisa nolongin Pak? Enggak. Lu bikin nanti anak lu yang baca. Untuk dukung Golkar gitu. Jadi waktu saya kampanye, saudara-saudara ingat sama Salim Kadar, bingung deh kok Salim Kadar yang dibui di sini. Ini anaknya mau baca statement, dukung, menang. Menang gitu, pemilu ketiga. Cuman ruginya saya apa? Pensiun hanya 30 juta, pangkat nggak naik. Pak Edi, tapi waktu itu kan Pak Edi bisa mendorong pencak silat itu sampai ke kecamatan-kecamatan ya di Jakarta ya Pak Edi. Artinya kan pencak silat Betawi ini jadi hidup gitu loh. Iya. Di bawah Pak Edi. Apa yang menarik ketika itu Pak Edi? Yang menarik ketika Pak Edi mendorong agar pencak silat menjadi dikenal masyarakat lagi. Lah saya kan disuruh membangun pencak silat. Kalau saya diam aja kan ngapain saya? Jadi bayangin, bukan hanya di Indonesia, saya keliling. Saya bilang Rusia, Azerbaijan, nggak ada yang kayak Spanyol. Saya datang. Bahkan Menpora siapa tuh yang Suryo minta diantar, saya antar ke Eropa, ke Belanda. Dia mau habis tugasnya kan, cuman dia mau jalan-jalan. Jadi di antara strateginya Pak Edi adalah menjadikan silat ini mendunia ya Pak? Iya, itu. Itu. Menjadikan berhasil silat itu bangga dan betul. Jadi gini Mas, ya, Pak Edi, ya? Coba kejuaraan dunia ke-1 82. Ada Amerika, ada Australia. Bahkan yang bagus tuh Australia. Coba orang kita lihat gitu,
surprise nggak dia gitu. Orang bule aja belajar gitu. Kenapa kita mesti malu? Dulu kan dia malu tuh dibandingkan dengan bela diri lain. Nah, itu saya jadi pengen budaya itu kewajiban kita untuk kita tegakkan. Alhamdulillah sekarang udah 80 negara loh. Tapi saya nggak bisa ngalami itu ke Olimpiade nanti tahun 2030 kali. Nggak apa-apa lah. Pak Edi kan orang yang dikenal berada di balik proses pengajuan pencak silat mendapatkan penghargaan UNESCO, diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2019. Kisahnya seperti apa atau ceritanya bisa disampaikan ke kami atau ke pemirsa Pencak Silat TV? Begini, kita tahu penghargaan dari UNESCO itu penting bagi kita. Karena batik kita, keris, banyak sudah ada 10 yang dihargai. Kenapa kita tidak mengajukan itu? Itu inisiatif saya tuh. Alhamdulillah konsep saya diterima oleh Mendikbud. Jadi kita rapat terus tuh. Rapat terus sampai akhir. Nanti videonya kita puterin ya, bisa lihat supaya lengkap gitu. Akhirnya diputus oleh UNESCO itu 2019 Desember 12 Desember 2019. Itu kerja 5 tahun kita. 5 tahun ya Pak? Film itu dibikin di sini, ada penuh anak silat kemarin direkam. Lalu saya juga, bahkan editor itu saya yang dikirim ke UNESCO, ya, yang dikirim ke UNESCO itu saya pidato juga. Alhamdulillah sudah diterima. Sekarang karena apa maknanya? Maknanya ya bangsa-bangsa lain sudah menerima, dunia sudah menerima. Alhamdulillah saya udah mendahului menduniakan silat kan. Jadi yang di luar negeri sekarang udah sadar dia bahwa itu dihargai budayanya tuh, bukan olahraganya. Malaysia mau ikut-ikutan waktu itu. Mau bergabung. Waduh, kalau kita terima kita telat karena tidak setiap hari itu dibuka, ada waktu-waktunya. Jadi Malaysia tetap mengajukan hanya dia bidang olahraganya diterima. Bukan budaya, olahraga. Itu aja. Jadi kan makanya kalau saya besok saya mau ke Cimande tuh, perguruan besar ya. Itu saya bawa itu, kasih dia. Supaya dia tahu. Coba bacakan tradisi pencaksilat. Bukan olahraga kan, tradisi. Itu yang kita angkat. Nah, sedangkan Anda nanya, kalau nanya sama saya, kita selama ini hanya dibangun olahraganya. Di bawah Menpora, kita lebih akrab ke Menpora kan, harusnya ke Menteri Kebudayaan. Nah sayangnya, sekarang udah pembinaan dari kebudayaan belum ada juga. Misalnya sekarang, setiap perguruan saya datang ke Jampang misalnya, ada olahraga tradisi yang bukan kayak tanding, bukan hanya jurus masing-masing. Itu cari biaya sendiri. Makanya saya usulkan sebetulnya ya, kalau boleh setiap sekolah SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi itu ada pengenalan pencaksilat. Ya, ada. Jadi bukan ininya, tapi apa kita perhatikan bagaimana pembinaannya gitu. Jadi silat itu masuk ke sistem pendidikan. Betul, iya. Apalagi udah diakui UNESCO. Kalau kita tidak aktif melestarikan bisa dicabut itu. Borobudur kan dicabut. Kenapa? Terbengkalai. Gak boleh. Sekarang harus kuat. Makanya seperti sekarang nih, saya mau kemana? Ke Cimande besok. Itu perlu kita dorong. Karena dia juga bikin festival gitu, setiap perguruan. Pak Edi, harusnya yang bisa dilakukan pemerintah apa ini untuk tadi mendorong atau menjaga warisan ini Pak Edi? Kalau boleh, ntar saya unjukin di video ya. Sampai hari ini nggak ada apa-apanya tuh dari pemerintah. Jadi belum maksimal ya? Belum. Jadi maaf ya, olahraganya ditangani dengan baik. Ada KONI pusat, ngurus olahraga kan.
Kemarin saya dapat dari KONI Pusat juga, tapi bukan olahraga, hanya saya yang membangun ke seluruh dunia kan. Saya dapat penghargaan juga di sini. Nah, yang penting sekarang ini seperti perguruan saya yang kecil di sini, dia nggak dapat apa-apa. Udah 11 kali kejuaraan, nggak ada tuh dari pemerintah. Hanya ada untungnya satu aja. Piagam yang dia dapat, mereka bisa dapat beasiswa, ada yang jadi tentara, itu lagu. Jadi memang perlu ada dukungan yang lebih serius ya Pak Edi dari pemerintah. Dari budayanya, apalagi UNESCO udah turun kan, Ya. harus ada. Dan tadi ya pendidikan menjadi penting ya. Iya, Pancasila itu untuk masuk akhlak. dalam sistem pendidikan nasional. Iya. Ya, Pak Edi.